Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos edisi mudik. Wah, kayaknya nih untuk mudik aku kali ini tuh super telat banget ya Mams, karena aku baru bisa mudik di hari Senin tanggal 1 Mei 2023. Jadi kalau misalkan kalian semua yang udah pada mudik itu tuh lagi arus balik gitu, aku tuh baru arus mudik karena memang suami aku itu baru dapat cuti panjang di tanggal 1 sampai tanggal 4. Dan aku itu rencananya akan mudik ke kota Cianjur ya Mams. Nah, untuk kota Cianjurnya sendiri, aku tuh di Cianjur Selatan, tepatnya di daerah Kadupandak. Jadi kebetulan mama aku dan saudara-saudara dari mama itu hampir semuanya itu pada tinggalnya di Cianjur itu. Dan aku itu nggak setiap tahun mudik karena memang suami aku itu jarang banget dapat cuti panjang. Jadi untuk tahun ini aku tuh merencanakan untuk mudik aja karena aku udah nggak mudik sekitar 3 tahun ke belakang. Oh ya Mams, aku pun berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 lebih gitu ya Mams, sekitar jam setengah 4-an. Dan ini tuh aku udah nyampe di Cianjur kotanya di sekitar jam setengah 6-an gitu ya Mams. Ini tuh Masya Allah pemandangannya super duper bagus banget. Pokoknya kita itu bakal disuguhi sama pemandangan-pemandangan yang bagus, mulai dari sawah, kebun teh, terus nanti juga kita akan kayak membelah hutan gitu ya Mams. Jadi kita akan nemuin juga beberapa jurang dan kalau di aku sih nyebutnya leweng ya atau hutan. Nah, ini dia untuk daerah kebun tehnya. Jadi ini tuh kayak bukit-bukit kebun teh gitu. Dan memang di daerah Cianjur itu banyak perkebunan teh dan juga persawahan ya Mams ya. Nah Mams, untuk lama perjalanannya sendiri ini tuh memakan waktu sekitar 5 jaman gitu ya Mams. Tapi alhamdulillah banget aku tuh berangkat setengah 4 dan nyampe itu sekitar jam 9 lebihan. Itu tuh menurut aku kehitung cepet ya karena aku sama sekali nggak kejebak macet. Pokoknya dari Cianjur kota sampai ke rumah itu tuh benar-benar nggak ada sama sekali macet atau nggak ada sama sekali kendala gitu ya Mams. Pokoknya untuk perjalanan mudik kali ini tuh sangat-sangat dimudahkan. Oh ya Mams, mungkin di vlog kali ini kalian bakal ngeliat banyak banget pemandangan. Dan nanti di vlog-vlog selanjutnya mungkin juga ada beberapa part yang akan nge-shoot beberapa pemandangan. Jadi jangan bosan-bosan ya Mams. Pokoknya hitung-hitung aku tuh ngajak kalian untuk mudik online bareng aku. Siapa tahu kalian juga ada yang nggak mudik nih ya Mams ya. Jadi kalian bisa lihat vlog mudik aku dan kalian bisa keobati gitu rindunya untuk pulang kampung. Nah, ini dia, jadi setelah beberapa perkebunan teh dan beberapa persawahan, ini tuh aku masuk ke satu desa, namanya Desa Sukanagara. Dan ini tuh kita mau berhenti atau istirahat dulu untuk sarapan pagi ya Mams ya, karena kebetulan dari semenjak berangkat itu kita cuma makan roti dan kita belum sarapan sama sekali. Makanya kita mau istirahat dulu sebentar. Sekalian suami aku juga mau agak tidur gitu katanya, mungkin sekitar setengah jaman, karena memang semalamnya itu dia tuh bergadang ya Mams ya. Jadi dia ada jadwal ronda gitu di rumah. Nah, ini dia, kita mampir ke Bubur Cianjur gitu. Dan lanjut kita tuh melanjutkan perjalanan karena kita tuh nggak mau terlalu lama di perjalanan gitu ya Mams ya. Kita pengen cepet-cepet sampai biar kita bisa langsung istirahat. Dan kita langsung disuguhi sama pemandangan yang Masya Allah cantik banget. Ini tuh sekitar jam setengah 7 gitu. Pokoknya aku tuh ngerasa kayak bersyukur banget punya kampung di daerah yang bener-bener asri kayak gini ya Mams ya. Oh ya, itu juga ada sungai. Jadi sungainya itu sebetulnya airnya biasanya jernih banget ya Mams kalau misalkan di musim kemarau. Tapi karena ini tuh lagi musim hujan gitu, jadi airnya bener-bener coklat banget. Rencananya suami aku juga pengennya mandi di sungai gitu, cuma karena ngelihat airnya kayak gitu jadi dia tuh nggak jadi deh. Oh ya Mams, kalian juga dalam vlog ini aku mau ngasih atau bagi-bagi tips untuk mudik ya Mams. Walaupun udah agak telat, tapi semoga bermanfaat untuk Mams semua di rumah.
Oke, untuk tips yang pertama, jadi dari rumah kalian itu harus mempersiapkan segala sesuatunya ya Mams ya. Mulai dari packing baju, terus perlengkapan selama mudik. Jangan lupa juga bawa untuk skincare, obat-obatan, terus juga untuk alat mandi dan juga beberapa perlengkapan lainnya yang menurut kalian butuhkan gitu ya Mams. Dan jangan lupa juga untuk membawa makanan atau cemilan selama di perjalanan Mams. Nah, untuk tips yang kedua yaitu kalian harus mengecek semua keadaan rumah, jadi seperti listrik, kompor, dan hal-hal yang berbahaya lainnya untuk dalam keadaan aman atau dipastikan dalam keadaan mati ya Mams ya. Seperti halnya kompor gas itu tuh harus dalam keadaan mati, kalau perlu untuk tabung atau selang gasnya itu kalian lepas aja. Lalu untuk yang kedua seperti listrik atau stop kontak itu tuh kalian harus matikan semua, kecuali kalau misalkan kalian mau keadaan lampunya terang itu tuh kalian bisa nyalain lampu aja ya Mams. Nah, pastikan juga saat kalian pergi itu tuh kunci pintu atau gembok pintu, dan pastikan semua pintu itu terkunci atau aman ya Mams ya. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu kalian harus memastikan kendaraan yang akan kalian gunakan seperti motor atau mobil itu tuh dalam keadaan well prepare atau memang sudah dicek untuk semua keadaan mesinnya, untuk keadaan bannya, untuk keadaan semuanya pokoknya ya Mams ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan. Nah, alhamdulillah ini tuh aku udah nyampe ke rumah atau tujuan aku selama pulang kampung ya Mams ya. Ini tuh emang rumahnya di pinggir jalan banget, dan ini tuh destinasi pertama aku. Jadi ini tuh rumah mama aku ya Mams ya. Nah, ini dia, aku tuh langsung salam-salaman aja atau silaturahmi sama semua saudara yang ada di sini. Kita tuh disambut gitu, jadi kita tuh langsung istirahat aja. Dan rencananya setelah dari sini kita tuh mau makan dulu sebentar, terus kita lanjut mau ke destinasi selanjutnya ya Mams. Alhamdulillah banget kita tuh nyampe dengan selamat dan tanpa kurang suatu apapun ya Mams ya. Nah, ini dia untuk kondisi rumahnya sendiri. Ini tuh untuk setengahnya itu sudah ditembok dan setengahnya lagi itu masih menggunakan bilik atau kayu gitu ya Mams ya. Dan ini keadaan atau ciri khas dari rumah itu, yaitu untuk bagian dapurnya itu tuh masih menggunakan tepas atau area kayu gitu ya Mams ya. Biasanya kalau misalkan di kampung-kampung itu tuh masih menggunakan kayak kita nyebutnya hau atau bara api gitu ya Mams ya. Jadi pembakaran menggunakan kayu gitu. Nah, ini dia kita lagi sambil ngobrol-ngobrol dan sambil makan juga. Kebetulan ini juga bibi aku, itu tuh adiknya dari mama ya. Ini tuh dia ngewarung gitu di sebelah rumah, dan dia juga jualan beberapa makanan jadi seperti lotek atau karedok. Dan ini aku lagi pesan dulu untuk karedoknya 1 porsi ya Mams, karena memang aku tuh lagi pengen yang pedas-pedas karena pengen yang seger gitu. Alhamdulillahnya juga, jadi kakak Keza dan adik Albiru itu nggak rewel selama perjalanan. Tapi sayangnya kakak Keza itu sempat muntah ya Mams ya, karena memang dia masuk angin gitu, karena baru lagi untuk perjalanan jauh kayak gini. Dan selama di kampung ini mereka itu sama sekali nggak rewel, jadi aku tuh ngerasa mereka itu sudah berbaur dengan lingkungan di sini gitu ya Mams ya. Nah, lanjut untuk tips selanjutnya atau tips keempat ya Mams ya. Jadi aku itu menyarankan kalian untuk membawa selain obat-obatan, kalian juga membawa seperti obat nyamuk gitu ya Mams ya. Karena di kampung itu kebiasaannya itu selalu banyak nyamuk gitu kalau misalkan malam-malam ya Mams ya, dan aku ngerasa kayak selalu digigitin gitu sama nyamuk. Dan jangan lupa juga kalian membawa jaket atau baju-baju yang tebal gitu, karena memang di musim hujan kayak gini di kampung itu kerasa banget dinginnya ya Mams ya. Nah, ini dia untuk destinasi kedua. Ini tuh aku lagi pergi ke rumah Ua atau kakak dari mama aku. Jadi ini tuh kita pergi ke satu tempat atau rumah gitu. Jadi rumah Waesi namanya. Ini tuh di bagian luarnya itu ada persawahan sama perkebunan gitu ya Mams ya. Dan kebetulan kakak Keza juga dengan anak-anak lainnya itu lagi diajakin untuk nyari tutut atau siput gitu yang ada di sawah-sawah. Mereka tuh seneng banget, apalagi kakak Keza karena dia itu nggak biasa ya untuk kayak gini. Jadi dia itu ngerasa excited banget, apalagi diajak ke kampung kayak gini, dia tuh seneng banget ya Mams. Alhamdulillah banget juga di sini itu untuk uwa-uwa atau keluarga yang aku kunjungin itu pada sehat.
dan aku merasa itu tuh rezeki yang tidak ternilai harganya adalah kesehatan dan melihat keluarga itu pada sehat dan bahagia gitu ya Mams ya. Nah di sini juga aku dipetikin kelapa yang segar banget ya Mams ya. Ini tuh aku dipetikin sekitar 3 kepala gitu, dan alhamdulillah kita tuh langsung minum air kelapanya dan masya Allah segar banget ya Mams ya. Oh ya Mams, untuk tips kali ini atau tips mudik kali ini dan vlog mudik kali ini mungkin sampai sini dulu aja. Nanti aku akan lanjut di part 2 mudik aku. Semoga vlog aku kali ini bermanfaat dan menghibur kalian semua di rumah. Dan jangan lupa untuk menonton vlog-vlog aku berikutnya ya Mams. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa support aku untuk like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya Mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.